Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rida Rohim. NIM saya 231151024. Saya dari kelas Mama akan mempresentasikan terkait tugas dari ekonomi teknik. Nah, sini saya mengambil jurnal, salah satu jurnal, yaitu di mana jurnal tersebut membahas tentang uh, uh, pengelolaan sampah di salah satu kota, yaitu Kota Pekanbaru. Di sini saya lanjut kepada poin-poin yang akan dipresentasikan dari hasil analisis dan hasil daripada jurnal tersebut. Nah, lanjut kepada yang slide pertama, yaitu analisis kelayakan ekonomi pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Nah, di sini pengelolaan sampah adalah sebuah masalah atau isu yang sering dihadapi oleh kota-kota besar ya di seluruh Indonesia. Itu dikarenakan pertumbuhan penduduk yang meningkat secara spesifik ya. Ketika penduduk meningkat, itu meningkatkan juga yang namanya konsumsi masyarakat. Nah, di sini pola konsumsi masyarakat di sini memiliki berbagai karakteristik ya. Situ menghasilkan lah ya, dengan pola konsumsi masyarakat itu dapat menghasilkan timbunan sampah. Nah, di sini maka pemerintah perlu mengambil keputusan yang dimana cara bagaimana menyelesaikan permasalahan kepada isu tersebut, yaitu dengan salah satunya mengelola dan menciptakan fasilitas-fasilitas pengelolaan sampah yang relevan pada saat ini. Nah, di sini membahas soal pengelolaan sampah. Nah, dari sebuah biaya menjadi sebuah manfaat. Nah, di sini pengelolaan sampah itu merupakan salah satu subsistem vital, bisa dibilang, dengan teknik operasional penanganan sampah sesuai dengan peraturan pemerintah ya, atau peraturan presiden pada tahun 2017. Paradigma mendasari bahwa sampah bukanlah skala limbah, melainkan sumber daya yang berpotensi dapat dimanfaatkan kembali menjadi bahan baku maupun pengelolaan sampah masih dipandang sebagai cost center karena hasil penjualan produk belum mampu menutupi biaya operasional. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keadaan atau keberadaan fasilitas pengelolaan sampah dengan metode CBA. Apa itu CBA? CBA itu adalah cost benefit analysis. Nah, mempertimbangkan total biaya dan total manfaat yang dinominalkan secara baik langsung maupun tidak langsung. Fokus utama adalah studi kasus di Kota Pekanbaru, yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi stakeholder atau pemegang jabatan untuk pengelolaan sampah pada saat pengambilan sebuah keputusan yang lebih tepat dan lebih baik. Nah, mengapa cost benefit analysis ya? Yaitu cost benefit analysis ini di sini adalah merupakan metode valuasi yang mengukur nilai manfaat suatu kegiatan dari perspektif keseluruhan. Ini mungkin identifikasi kelayakan ekonomi suatu proyek dan membandingkan dengan semua biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh. Nah, penggunaan CBA di bidang pengelolaan sampah di Indonesia masih relatif terbatas, meski telah banyak diterapkan di berbagai sektor seperti pengembangan lahan pesawahan, penyediaan air minum, dan ekowisata. Nah, di sini mari kita ulas bagaimana kondisi sampah di Kota Pekanbaru. Nah, Kota Pekanbaru di sini sebagai kota provinsi Riau yang memiliki luas sekitar 6.632 km dengan jumlah penduduk mencapai 1.064.556 juta jiwa, dan laju pertumbuhan penduduknya itu sekitar 2,55%. Itu menurut Badan Statistik pada tahun 2017. Peningkatan populasi berbanding lurus dengan peningkatan aktivitas masyarakat dengan pola konsumsi yang meningkat, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan limbah atau sampah ya, timbulan sampah yang beragam itu. Di sini saat ini Kota Pekanbaru telah memiliki beberapa fasilitas pengelolaan sampah, di antara lainnya yaitu 1. Rumah kompos, 2. Tempat pengelolaan sampah dengan prinsip 3R, reduce, rush, dan recycle. Yang ketiga yaitu bank sampah. Nah, ini ketiga ini merupakan sebuah keputusan atau sebuah kebijakan dari pemerintah gitu ya, untuk menyelesaikan permasalahan sampah di Kota Pekanbaru. Nah, apakah sudah efektif dengan adanya pengelolaan sampah dengan adanya tiga metode tadi gitu?
untuk pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru itu bisa dianalisis dengan CBA tersebut. Nah, di sini metodologi penelitian pendekatan komprehensif. Nah, penelitian ini menggunakan metodologis yang terstruktur, mengumpulkan dan menganalisis data timbulan sampah serta kondisi vitalitas pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Nah, lokasi studi kasus di Kota Pekanbaru, pemilihan kota sebagai studi kasus yang berdasarkan karakteristik spesifik wilayah yang mempengaruhi timbulan dan komposisi sampah serta representatif masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Nah, pengumpulan data timbulan sampah, sampling timbulan sampah dilakukan kepada 80 rumah di 12 kecamatan di Kota Pekanbaru ya. Nah, dengan tingkat itu dilakukan selama 8 hari dan dengan tingkat kepercayaan 95%. Nah, di sini ada estimasi sampah non rumah tangga. Nah, untuk sampah non rumah tangga, kantor, perniagaan, sekolah, estimasi dilakukan dengan asumsi rasio timbulan sampah sama dengan rasio sampah terangkut di tempat tingkat pemprosesan akhir. Pengukuran sampah ke TPA, metode wake volume analysis digunakan untuk mengukur sampah yang masuk ke TPA. Mungkin perhitungan tingkat pelayanan pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru. Nah, memungkinkan ya. Observasi fasilitas pengelolaan sampah existing. Di sini observasi teknis mencakup jumlah sampah yang dikelola, teknologi yang digunakan, dan aspek-aspek yang non teknis meliputi nilai kebersihan kota, kepuasan pelayanan dan kemauan membayar retribusi ya. Dan mewawancara masyarakat dengan fokus besaran retribusi sesuai Perda Kota Pekanbaru nomor 10 tahun 2012. Nah, di sini lanjut ke analisis data CBA dan skenario pengembangan. Nah, di sini analisis data menggunakan metode cost benefit analysis, menggunakan untuk mengevaluasi kelayakan ekonomi, kondisi existing, dan 2 skenario pengembangan fasilitas pengelolaan sampah. Di sini ada 3 step ya. Yang pertama yaitu ada kondisi existing, evaluasi operasional fasilitas pengelolaan sampah yang sudah ada di Kota Pekanbaru. Skenario A di sini adalah optimasi fasilitas existing, peningkatan kapasitas 3 poin yang tadi yaitu ada rumah kompos, TPS 3R dan berdasarkan peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 3 tahun 2013, bank sampah dianggap telah optimal. Nah, yang skenario B yaitu penambahan dan pengembangan. Penambahan 2 unit TPS 3R per kecamatan, total 24 unit secara bertahap sehingga tahun 2025 untuk mengantisipasi pertumbuhan sampah di masa depan. Gitu. CBA akan membandingkan komponen biaya langsung dan tidak langsung dengan manfaat langsung dan tidak langsung. Itu untuk setiap skenario menghasilkan net value dan benefit cost ratio BCR. BCR lebih dari 1 menunjukkan kelayakan ekonomi. Lanjut kepada komponen biaya dan manfaat ya. Nah, di sini dalam CBA ini setiap skenario diuraikan berdasarkan biaya manfaat yang relevan. Komponen biaya, biaya langsung. Biaya langsung itu ada beberapa yang termasuk pada biaya langsung. Yang pertama yaitu ada sewa lahan, perdagangan barang, operasional, upah listrik dan bahan bakar dan perawatan mesin atau bangunan. Nah, yang kedua yaitu ada biaya yang tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah dampak pencemaran akibat emisi dari kegiatan pengangkutan dan pengelolaan sampah. Nah, lalu di sini ada contoh komponen manfaat. Ada manfaat yang langsung. Manfaat yang langsung adalah penghasilan penjualan kompos yang dihasilkan dari rumah kompos ya, retribusi masyarakat, pengurangan konsumsi BBM dan pengurangan kebutuhan lahan TPA. Dan manfaat yang tidak langsung yaitu manfaat lingkungan dari reduksi sampah, pengurangan emisi CO2 dan pengurangan gas CH4 di TPA dan pengurangan biaya dampak kesehatan. Nah, setelah diklasifikasi lalu dijumlahkan yang mana termasuk kepada net cost dan net benefit, pendekatan khusus digunakan untuk mengestimasi nilai berdasarkan biaya langsung dan tidak langsung gitu ya. Nah, disinilah hasil analisis yaitu hasil sampling dan interpolasi menunjukkan total timbulan sampah domestik di Kota Pekanbaru mencapai 444.665 dengan rata-rata 0,391 kg per hari per orang. Nah, jika mempertimbangkan proporsi
sampah domestik 66,65% dan non domestik 33,35% yang terangkut ke TPA. Total timbulan sampah di sumber adalah sekitar 592.961 kg per hari untuk setara 0,522 kg per orang per hari dan ekuivalen. Nah, di sini dengan rata-rata 455.600 sekian gitu ya, sampah terangkut ke TPA. Tingkat pelayanan pengangkutan sampah di Pekanbaru mencapai 76,87%. Angka ini lebih rendah dibanding kota besar lainnya. Nah, proyeksi timbulan sampah hingga 2025 menunjukkan peningkatan signifikan dengan asumsi peningkatan 0,01 kg per hari per tahun. Timbulan sampah diproyeksi mencapai sekitar 795.000 kg per hari pada tahun 2025 menurut strategi pengelolaan yang adaptif dan berkelanjutan. Nah, di sini lanjut kepada kondisi existing fasilitas pengelolaan sampah. Jadi ada terbagi 3 ya, ada rumah kompos, ada 3R, ada bank sampah. Nah, di sini rumah kompos terdiri dari 5 unit menggunakan teknologi open window. Kapasitas sampah masuk sekitar 270 dan 478 kg per hari dengan rata-rata 365 kg per hari. Dan TPS 3R di sini ada 5 unit hanya yang beroperasi secara kontinu gitu, dengan sampah masuk 300 kg per hari, pendapatan sekitar 1 juta per bulan. Bank sampah di sini yaitu jumlahnya ada 145 unit bank, termasuk 4 bank sampah induk dengan rata-rata sampah masuk sekitar 342 kg per hari, keuntungan rata-rata sekitar 3 juta sekian per bulan. Analisis merujuk bahwa biaya langsung fasilitas dominasi oleh biaya operasional, sementara biaya tidak langsung sebagian besar disebabkan oleh emisi kegiatan pengelolaan sampah. Manfaat langsung paling disumbangkan oleh retribusi penjualan produk, sedangkan manfaat tidak langsung terutama perlindungan kesehatan dan lingkungan jauh lebih besar. Secara keseluruhan kondisi existing menunjukkan net value positif dan BCR 1624 menandakan bahwa operasional saat ini secara ekonomi layak dan tidak memberikan keuntungan. Nah, di sini ada proyeksi pengembangan. Nah, ini adalah proyeksi pengembangan dari 2 skenario yang di atas. Analisis skenario, di situ skenario pertama adalah optimasi kapasitas. Di sini yang dimaksud dengan optimasi kapasitas yaitu rumah kompos yang tadi itu meningkatkan jumlah sampah dikelola. Jadi meningkatkan pengelolaan sampahnya dengan bisa menerima gitu sampah lebih banyak, menghasilkan net value positif yang lebih tinggi sekitaran 2.903 sekian. Hal ini membuktikan bahwa peningkatan kapasitas dan fasilitas pengelolaan sampah dan akan menghasilkan manfaat yang jauh melampaui biaya yang dibutuhkan, menjadi skenario A sangat layak untuk diimplementasikan. Nah, di sini ada skenario B, TPS 3R. Skenario ini melibatkan penambahan 2 unit TPS 3R di per kecamatan, sehingga tahun 2025 totalnya itu sekitar 24 unit. Seiring dengan peningkatan timbulan sampah yang ditangani, biaya dan manfaat langsung maupun tidak langsung juga meningkat. Pola peningkatan manfaat jauh lebih besar dibandingkan biaya, menyebabkan net value terus meningkat positif mencapai BCR sekitar 4.478 pada tahun 2025. Terjadi penurunan BCR sesaat pada tahun 2023 karena penambahan TPS 3 unit sekaligus, namun secara keseluruhan trennya positif. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil di sini, penelitian ini jelas menunjukkan bagaimana pengelolaan di Kota Pekanbaru ya. Nah, di sini tuh membahas tiga poin, yaitu kelayakan ekonomi, prioritas pengelolaan dekat sumber, dan manfaat tidak langsung gitu ya. Nah, di sini kelayakan ekonomi contohnya itu semua skenario dari kondisi existing sehingga pengembangan penuh. Skenario B menunjukkan nilai net value dan BCR lebih satu menegaskan kelayakan ekonomi yang kuat gitu ya, meningkatkan ya. Yang kedua yaitu prioritaskan pengelolaan sampah terdekat, yaitu dengan yang namanya rumah kompos atau TPA ya. Pemerintah sebaiknya memprioritaskan pengelolaan sampah yang sedekat mungkin, karena contohnya seperti ini. Misalnya ketika pemerintah
perlu mengantarkan sampah dari satu titik ke titik lain gitu. Itu kan memerlukan yang namanya biaya operasional. Biaya operasional tersebut ada biaya transportasi, yang dimana transportasi tersebut menimbulkan penyakit, menimbulkan emisi, yang dimana itu menambah beban pemerintah atau tingkatan meningkatkan atau meningkatkan pembiayaan itu pemerintah untuk kesehatan itu, di bidang kesehatan. Jadi ada biaya tambahan secara tidak langsung gitu ya. Manfaat tidak langsung vital. Nah, di sini meskipun sulit dinominalkan secara langsung gitu ya, tapi manfaat tidak langsung seperti konservasi lingkungan, peningkatan kesehatan, masyarakat memiliki bobot ekonomi yang sangat signifikan. Nah, di sini optimalisasi fasilitas existing skenario A dan penambahan TPS secara bertahap skenario B itu meningkatkan kelayakan ekonomi yang substansial. Ini membutuhkan bahwa investasi infrastruktur dan pengelolaan sampah adalah langkah strategis yang tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan hidup, tetapi juga memberikan keuntungan finansial jangka panjang bagi daerah gitu ya. Mungkin segitu yang bisa saya simpulkan dari presentasi kali ini. Bila ada kekurangan dan kurang jelas, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.